إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang olehnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, banyak orang yang terjangkiti kegelisahan, keresahan dan ketidaktentraman. Bukan hanya orang yang sudah lanjut usia, bahkan generasi muda pun tidak sedikit yang menderita ketidaktentraman dan ketidaktenangan ini. Kerap mereka kebingungan mengapa selalu merasa gelisah, padahal terkadang secara materi duniawi mereka berkecukupan, bahkan mungkin berlebih. Saking bingungnya, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian memilih jalan pintas untuk mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Muslim yang cerdas adalah yang fokus mencari akar masalah, lalu berusaha menemukan solusinya. Sebab tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak ada akibat bila tidak ada sebabnya. Ketidaktenangan hidup adalah sebuah akibat yang pasti ada sebabnya. Dalam pandangan Islam, sebab terbesar kegelisahan hidup adalah tumpukan dosa dan maksiat yang dilakukan hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, kita meyakini bahwa kebahagiaan itu bermula dari hati yang bersih dan sehat. Sebaliknya, kegelisahan itu berawal dari hati yang kotor dan berpenyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa krusialnya kondisi hati bagi kehidupan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Jika hati itu baik, maka seluruh jasad manusia akan baik pula. Namun bila hati itu rusak,
pasti seluruh jasad akan rusak pula. Hadis riwayat Bukhari. Hati bakalan rusak apabila dikotori dengan dosa dan maksiat. Sebab jelaga hitam dosa itu akan mengubah hati yang awalnya putih bersih menjadi hitam kelam. Itulah pangkal kegelisahan hidup. Nabi SAW menjelaskan dampak buruk dosa dalam sabdanya, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda fa idza huwa naza' wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba manakala ia melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di hatinya. Jika ia meninggalkan dosa tersebut, beristighfar dan bertaubat, niscaya bintik hitam itu akan dibersihkan dari hatinya. Namun bila ia kembali melakukan dosa-dosa, pasti bintik-bintik hitam itu akan semakin bertambah hingga mendominasi hatinya. Itulah tabir penutup hati yang telah diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Tidak demikian, justru hati mereka tertutup akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, amal saleh dan ibadah diumpamakan seperti parfum yang berbau wangi, sehingga orang yang rajin beribadah akan merasa nyaman dan tenang, sebab ia senantiasa ditemani aroma harum kemanapun ia pergi. Bukan hanya dia pribadi yang merasakan kenikmatan tersebut, bahkan orang-orang yang di sekelilingnya pun ikut kecipratan dampak baiknya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan efek positif bergaul dengan teman yang baik, yang diumpamakan beliau seperti penjual minyak wangi. Fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Efek berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi engkau akan diberi hadiah minyak wangi olehnya, atau engkau akan membeli darinya, atau minimal engkau akan ketularan aroma harumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Sebaliknya, dosa dan maksiat bagaikan bangkai yang berbau busuk menusuk, sehingga ahli maksiat akan merasa sesak hidupnya, karena kemanapun ia pergi selalu ditemani bau busuk yang menyengat. Bukan hanya dia pribadi yang tersiksa, bahkan orang-orang dekatnya pun akan terkena getahnya. Al-Fudail rahimahullah, seorang ulama kenamaan, pernah berkata, inni la'asi Allah fa'arif dhalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mraati wa fa'ri baiti. Saat berbuat maksiat, aku bisa merasakan dampak buruknya dari perbuatan perilaku hewan tungganganku, pembantuku, istriku, bahkan tikus-tikus yang ada di rumahku. Ini semua adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Sidang Jumat ya rahimakumullah, Allah Ta'ala menginginkan para hambanya untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Semakin patuh seorang hamba, maka mereka pun akan semakin dekat dengan Allah. Akan tetapi sebaliknya, semakin sering melanggar aturannya, maka mereka pun akan semakin menjauh darinya. Dari sini kita bisa semakin memahami mengapa orang yang saleh dan rajin beribadah hidupnya terasa tenang, sebab saat itu dia berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai dan mengendalikan hati seluruh manusia. Sebaliknya, kita juga bisa mengerti mengapa orang yang tenggelam dalam kubangan maksiat hidupnya gelisah dan tidak tentram, sebab saat itu dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Azza wa Jalla
berkuasa untuk memberikan kebahagiaan adalah zat yang justru sedang dia jauhi tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu yang kelam bukan dalih untuk tetap bertahan hidup dalam kegelapan. Justru itu adalah cemeti untuk menyadarkan diri bahwa masih ada kesempatan yang terbuka untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan hamba, Allah Ta'ala tetap akan memberikan peluang baginya untuk membersihkannya, dengan catatan selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, law balaghat dhunubuka hananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekalipun dosamu menumpuk hingga setinggi langit, jika engkau memohon ampun padaku, pasti aku akan ampuni, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sebesar bumi, namun engkau tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Hadza wa sallallahu wa sallimu yarhamukumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم